Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sempat tertunda. Tadi bakar-bakar dulu ya teman-teman ya. Jadi sekarang dilanjut lagi. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan teman-teman di sini, dan semoga saja bisa membantu teman-teman ya, supaya teman-teman itu tetap semangat dan bisa lebih tenang dan rileks menghadapi sensasi-sensasi yang bermunculan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Disambung lagi pertanyaannya dari akunnya Ahmad Sulaiman. Kalau saya lagi kumat, tenggorokan sering mengganjal, leher tegang, terkadang rahang wajah juga tegang, gigi denyut juga. Apa Mas Sultan juga merasakan sensasi seperti itu dulu? Ya, saya merasakan ya teman-teman ya. Jadi sensasi seperti ini lah udah bisa dibilang itu ya nggak setiap hari tapi sering ya teman-teman ya, sering. Jadi kadang merasakan seperti ini, terus nanti enakan lagi, terus merasakan lagi seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang lainnya juga sama merasakan hal yang sama seperti ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman nggak usah takut ya, memang untuk penderita gangguan asam lambung itu sensasinya itu kan julukannya kan 1001 sensasi. Banyak sekali sensasi-sensasi yang bisa kita ucapkan gitu ya, atau yang sensasi-sensasi itu mau mengucapkan itu susah karena kita merasakannya, mau ngomongnya itu juga susah, gimana ya rasanya seperti itu, rasanya aneh dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Teman-teman konsistenkan saja, terus perbaiki 3P-nya ya. Insya Allah nanti perlahan juga sedikit demi sedikit akan membaik dan sembuh ya, amin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Moh Moh Jufri ya. Gigi kadang nyeri, kadang nggak mau dicabut, nggak tahu yang mana yang sakit, makin bingung, sakit apa juga termasuk sensasi asam, mohon solusinya. Ya, ini menurut saya itu masih termasuk golongan sensasi dari asam lambung ya, anxiety, psikosomatik, karena gigi kadang nyeri itu kan akibat refluksnya asam lambung, ya naik ke tenggorokan, terus naik ke area mulut, itu bisa menyebabkan gigi ngilu-ngilu ya, nggak enak ya teman-teman ya. Teman-teman jaga di pola makannya, terus kalau tidur, kalau kita punya GERD gitu ya, tidurnya bantalnya ditinggikan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Gendis, yang saya rasakan saat ini keliengan tinggal sedikit, yang awet semasnya, tapi alhamdulillah sudah bisa aktivitas. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah merasakan banyaknya sensasi yang sudah berkurang ya, tapi masih ada keliengan dikit-dikit, itu wajar ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Kalau teman-teman sudah bisa beraktivitas itu bagus ya, lanjutkan, telatenin saja ya teman-teman. Nanti sensasinya sedikit demi sedikit itu menghilang tanpa kita sadari. Ya itu pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Tapi 3P tetap konsisten ya, selalu perbaiki ya. Oke. Dari akunnya Naina Bima. Seperti yang saya rasakan, aktivitas seperti ngajar dan lain-lain, tapi jalan, tapi sensasi masih nongol, seperti keliengan, napas ngap, tidak plong, badan pegel-pegel, dada nggak nyaman. Semoga di tahun 2024 ini sensasi bisa hilang total. Amin. Saya doakan untuk teman-teman ya, semoga lekas membaik dan sembuh, karena saya tahu sekali ya, saya paham bagaimana saat kita merasakan sensasi-sensasi yang bermunculan itu. Akan tetapi ketika teman-teman merasakan banyaknya sensasi ya, teman-teman itu jangan berpikiran bahwa wah ini kayaknya bakalan nggak sembuh-sembuh. Jangan seperti itu, teman-teman harus optimis. Karena banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan ini ya. Memang gangguan ini sembuhnya itu proses ya, agak lama gitu ya. Jadi menguji kesabaran kita, menguji mental kita juga. Jadi kalau teman-teman pada saat diuji dengan ya gangguan seperti ini, teman-teman itu terus down, terus down, terus down gitu ya, itu nanti malah sensasinya itu seperti kayak ada terus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat, harus optimis bahwa gangguan ini bisa sembuh dengan banyak metode-metode sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Telatenin 3P-nya ya teman-teman ya, yang sedang berobat ke dokter ya, rutinkan ya, ikutin arahan-arahan dari dokter ya teman-teman ya.
Oke, lanjut lagi dari akunnya, sebentar ya teman-teman. Fani Melia 7952. Medan hadir Mas, mau tanya, apakah di fase 90% masih merasakan dada dan punggung masih terkadang panas juga kalau lihat sekitar seperti ngambang, suka pusing, keliengan, dan mata buram? Mohon dibalas ya Mas. Ya, 90% masih merasakan seperti itu, tinggal intensitasnya. Kadang itu naik, kadang itu turun. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan takut ketika teman-teman sudah merasa yang lainnya itu sudah berkurang, terus sudah bisa beraktivitas, tapi masih ada sensasi, itu nggak apa-apa. Ya, memang seperti itu. Sensasi itu akan tetap mengiringi pada saat kita sudah membaik pun masih tetap ada, kadang nongol, kadang hilang ya. Cuma intensitasnya aja, kadang apa namanya agak tinggi, terus turun, terus kadang nggak merasakan, terus nanti nongol lagi, itu nggak apa-apa. Teman-teman kuatkan mentalnya ya, karena sembari kita itu perbaiki terus 3P-nya ya, kita aktivitas ya, aktivitas jalankan terus, insya Allah nanti perlahan sedikit demi sedikit juga akan membaik dan sembuh, amin ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ayu Hani. Ada yang sama nggak ya sama saya? Kalau sudah cemas, suka jantung debar-debar nggak beraturan, suka druk duk 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 seperti mau jatuh, ada yang sama nggak ya? Mohon dijawab dong teman-teman. Ya, memang seperti itu ya. Kalau kita cemas, kalau kita panik, otomatis ritme jantung itu akan apa namanya jadi tidak normal ya, seperti nggak beraturan, dan disitulah biasanya kita akan semakin cemas. Semakin cemas, ritme apa namanya detak jantung itu akan semakin kencang. Makanya kalau teman-teman ketika asam lambung sedang naik ya, GERD-nya kita sedang kambuh, kita merasa apa namanya di dada itu kayak nggak enak, kita udah deg-deg-deg, teman-teman usahakan rileks, walaupun itu susah, tapi bisa dilatih ya teman-teman ya. Nanti ketika muncul seperti itu, teman-teman itu rileks, itu tidak menambah apa namanya irama jantung ya, ritmenya itu enggak semakin naik semakin naik semakin naik ya. Jadi nanti lama-lama kalau kita rileks santai, nanti itu normal lagi ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Berliana G. Pernah nggak ada yang alami setiap BAB langsung lemas banget ya? Saya dulu pun juga begitu ya teman-teman ya, ketika habis BAB itu rasanya lemes, terus sensasi bermunculan, terus kadang susah BAB juga sama seperti itu. Karena ini memang gangguan yang menurut saya itu ya susah dijelaskan dengan kata-kata kalau kita tidak apa namanya merasakan sendiri ya teman-teman ya. Ya saya paham sekali. Jadi teman-teman nggak usah takut, saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Alfonso, yang membandel, cemas, panik, gelisah, nggak jelas Mas, nggak hilang-hilang Mas. Ya memang seperti itu ya, untuk apa namanya menormalkan kembali kecemasan kita ya, kegelisahan kita itu memang butuh proses, butuh waktu juga ya teman-teman, dan itu kita latih secara bertahap ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul apa namanya kayak ada kegelisahan gitu ya, afirmasi ke diri kita ya, sesuatu yang positif-positif ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, akunnya Jaka Indra. Mas, kok kalau mau menjelang maghrib badan terasa nyeri, kepala pusing, udah 5 bulan Mas, pernahkah kayak aku? Pernah, dulu hampir setiap sore sebelum maghrib sampai dengan maghrib, sampai dengan isya nanti agak mereda ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, ya ketika sore kita itu energinya itu sudah bisa dibilang itu sudah drop banget, karena kita sudah memikirkan sensasi, memikirkan pikiran yang nggak karu-karuan, ketakutan, kecemasan dari bangun pagi ya teman-teman ya. Jadi ketakutan, kecemasan, mengalami sensasi, memikirkan sensasi, rasanya udah nggak karu-karuan, sampai dengan sore kita energinya itu sudah habis. Kalau energinya apa sudah terkuras seperti itu, otomatis kita itu seperti ya gimana ya, kayak meriang lah, terus lemes lah, terus pokoknya nggak karu-karuan. Nah, di apa namanya biasanya itu dimulai dari ya sekitar asar ya teman-teman ya, habis asar itu sudah nggak karu-karuan teman-teman ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, asam lambung sudah mulai normal lagi, kecemasan juga mulai terkendali ya,
teman-teman bisa atur tuh ketika menjelang sore ya, teman-teman usahakan ya perut dalam kondisi terisi, jangan sampai perut itu dalam kondisi kosong ya teman-teman ya, karena ketika perut kita kosong, asam lambungnya tinggi, itu menimbulkan sensasi kepanikannya tambah lagi, kecemasannya tambah lagi, itu akan menguras lagi energi gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan di sore hari kondisi perut itu dalam kondisi yang kita itu sudah makan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Oke, user PC. Apa Mas juga merasakan males banget, contoh males beribadah, males bicara, pokoknya bawaannya hati ini kosong, nggak ada semangat hidup lagi, tolong jawab ya Mas, karena setahun saya sudah membaik tapi datang lagi sensasi ini. Ya teman-teman ya, jadi intinya begini, pada saat saya itu mengalami di fase-fase yang seperti ini ya teman-teman ya, jangankan untuk apa namanya ya, memikirkan cita-cita gitu ya, hari-hari itu terasa hampa, hari-hari itu terasa itu kosong, tidak ada semangat, tidak ada semangat hidup ya. Kita yang ada itu hanya merenung, meratapi nasib, terus memikirkan ini kapan sembuhnya, kok kayak gini terus. Itu saya juga merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau saya bilang ya itu bawaan dari kita terkena gangguan asam lambung, kecemasan juga ya teman-teman ya. Jadi kalau kita males untuk apa namanya bicara, ngobrol itu ya memang iya, saya pun dulu juga sama seperti itu. Karena kalau kita mau ngobrol, apa yang mau kita obrolin gitu. Sedangkan saya itu sedang merasakan seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan ke apa mungkin ke teman atau mungkin ke tetangga gitu ya, mereka itu ya seperti tidak apa namanya ya, tidak bisa menanggapi sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi lama-lama itu malas sendiri. Jadi terus ke bawah lagi, bawaannya malas, aktivitas juga malas. Pokoknya ya semua serba malas gitu ya, teman-teman. Intinya tidak ada semangat hidup gitu ya. Yang ada di pikiran adalah ketika sensasi ini muncul, berpikiran penyakit berat. Sensasi ini muncul lagi, kepikiran wah jangan-jangan ini mau mati dan lain-lain sebagainya ya, teman-teman ya. Nah, hal seperti ini perlu dilatih ya teman-teman. Jadi kita apa namanya usahakan ya kita itu perbaiki pola pikir kita bahwa gangguan ini bisa sembuh. Jadi secara bertahap ya kita lakukan apa namanya afirmasi kepada diri kita bahwa gangguan ini bisa sembuh. Ya, saya harus semangat. Saya harus coba. Kalau nggak sekarang coba, kapan lagi? Teman-teman malas, usahakan ya malasnya itu dikurangi, walaupun itu susah. Jadi semakin kita malas, semakin betah juga gangguan ini dan sensasi-sensasi ini ya teman-teman ya, itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi teman-teman mulailah bergerak, mulailah beraktivitas, latih, walaupun teman-teman itu masih terbatas aktivitasnya, tapi latih terus ya teman-teman, insya Allah nanti mental teman-teman itu akan semakin kuat, sudah terbiasa dengan sensasi yang muncul, teman-teman itu semakin kuat lagi mentalnya, insya Allah nanti gangguan ini akan lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Bentar ya teman-teman ya, bentar dulu. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oke. Herlina Marlina, Mas mohon dijawab. Saya mau tanya, saya sudah bisa beraktivitas, tapi suka tiba-tiba kepala langsung pusing. Ya, saya tahu ini. Rasanya mau pingsan, tapi nggak lama, cuma beberapa detik aja. Tapi rasanya luar biasa banget. Apa Mas pernah merasa seperti itu? Terima kasih Mas, mohon jawabannya. Ya, pernah ya teman-teman ya. Kita beraktivitas ya seperti biasa, walaupun masih ada sensasi ya dikit-dikit. Tapi tiba-tiba kita itu kayak terasa pusing ya, pusing, pandangan itu seperti kayak gelap, udah gitu terus kayak mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan ya teman-teman. Kalau orang lain melihat kita katanya, waduh kamu kok pucat banget, itu kenapa? Kita semakin cemas, semakin panik, semakin geliang ya. Itu saya merasakan itu ya teman-teman ya. Jadi memang dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung ya, kita itu mengalami yang namanya tidak kestabilan energi ya teman-teman ya. Nah, kita juga mengalami yang namanya ketidakstabilan apa gula darah gitu ya. Pada saat kita panik, pada saat kita cemas gitu ya, gula darah turun itu juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Dan ada juga
itu faktor karena memang kita itu sedang stres sekali, pusing sekali, ditambah lagi sensasi yang muncul bikin kita itu takut ya, bikin kita itu cemas ya, akhirnya ya itu kumpul jadi satu, energi kita itu kesedot, ya sudah langsung ya teman-teman ya. Tiba-tiba rasanya blank, gelap, kayak rasanya mau pingsan, jangankan berdiri ya teman-teman ya. Pada saat kita duduk pun itu terasa kayak diayun-ayun gitu ya teman-teman, itu pengalaman saya itu seperti itu dulu. Nah, untuk teman-teman ini nggak usah takut, sensasi seperti ini nanti juga akan hilang, ini akan normal kembali. Teman-teman usahakan ketika mengalami ya atau sedang mendapatkan serangan sensasi seperti ini, usahakan tetap rileks, tetap santai, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Karena semakin kita takut, semakin kita cemas, sensasi itu akan semakin kuat ya teman-teman ya. Ini apa namanya, ketidakstabilan energi kita itu ya satunya pasti karena kita itu banyak berpikir, karena kita itu banyak cemasnya ya teman-teman ya, karena kita itu banyak takutnya. Jadi coba perbaiki dari situ. Kurangi rasa takut, rasa cemas, kita mulai sedikit demi sedikit belajar mengendalikan kecemasan kita. Untuk makanan, teman-teman juga jaga ya. Apabila teman-teman itu makan makanan yang sifatnya memicu asam lambung, kalau memang teman-teman cocok itu biasanya tidak bereaksi. Tapi ketika teman-teman makan makanan yang sifatnya memicu asam lambung, tapi teman-teman sudah mencoba dan itu nggak cocok, jangan teruskan ya teman-teman ya. Jadi konsumsi makanan itu juga penting ya. Pokoknya ayam, tahu, ikan tetap makan. Mungkin proses masaknya saja yang agak beda ya teman-teman ya. Olahraga, jalan kaki saja, nggak apa-apa teman-teman. Walaupun masih ada pusing-pusing atau apa, itu pagi usahakan tetap jalan kaki. Sore usahakan dalam kondisi perut sudah diisi ya atau sudah makan, usahakan keluar dari rumah juga jalan kaki. Lama-kelamaan terbiasa dengan seperti itu, mental teman-teman itu akan semakin kuat dan akan lebih cepat membaik dan sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis ya, juga bukan ahli terapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.